Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan sosiolinguistik pada pagi hari ini. Yang terhormat Bu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen pembimbing mata kuliah sosiolinguistik serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun materi yang akan kita presentasikan berjudul standarisasi bahasa. Perkenalkan, saya Muhammad Nuzul Syamul Rizky selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke penjelasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nuzul Syamul Rizky, ada Ahmad Taufik Hidayat, Novi Monika Prayono, Rani Saskia, Sidik Firdaus Aroyan, Widya Hemalia Putri, dan Zararah. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita dengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Materi pertama mengenai bahasa baku akan dibacakan oleh saya sendiri. Ragam bahasa orang yang berpendidikan, yaitu bahasa dunia pendidikan, merupakan pokok yang sudah sering ditelaah orang. Ragam ini jugalah yang kaidah-kaidahnya sudah diberikan secara lebih lengkap jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam itu tidak saja ditelaah dan diberikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Sejarah umum perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ragam bahasa Melayu tinggi pada awal perkembangan bahasa Indonesia memperoleh gengsi dan wibawa yang tinggi karena ragam itu juga yang dipakai oleh kaum berpendidikan yang kemudian berhasil menjadi tokoh penting di berbagai bidang kehidupan. Pemuka masyarakat yang berpendidikan umumnya terlatih dalam ragam sekolah itu. Indonesia memiliki bahasa nasional dan bahasa negara yang berkembang sesuai dinamika masyarakat pemakainya. Dinamika masyarakat yang dimaksud pemakaian bahasa Indonesia yang mengalami proses pembakuan untuk mencapai standar bahasa Indonesia yang dipakai secara menyeluruh. Bahasa Indonesia yang dipakai dalam tulis-menulis sangat besar manfaatnya untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tata tulis yang berlaku di negara kita. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah-kaidah yang dibekukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Bahasa baku berkaitan dengan situasi dan kondisi pemakainya, seperti dalam sebuah seminar berskala nasional yang dihadiri para pejabat. Bahasa baku dipergunakan dalam acara-acara tertentu yang lebih mengikat dan resmi. Oleh sebab itu, bahasa baku dipergunakan dalam komunikasi resmi seperti surat menyurat resmi, penanaman lembaga-lembaga pemerintah, perundang-undangan, peraturan pemerintah, berita-berita radio dan televisi, dan sebagainya. Selain itu, bahasa baku juga dipergunakan dalam wacana teknis seperti laporan kegiatan, usulan proyek, lamaran pekerjaan, karya ilmiah, dan sebagainya. Pembicaraan di depan umum seperti pidato, ceramah, mengajar, diskusi, rapat dinas, berbicara kepada orang tua, guru, dosen, pejabat pemerintah, dan dengan orang yang tidak dikenal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang ditentukan dalam situasi formal atau resmi. Bahasa baku itu adalah satu ragam bahasa dari berbagai bahasa
yang telah dikoordinasi, diterima, dan dijadikan model bagi masyarakat luas. Dalam pengertian bahasa baku ini, ada 3 aspek yang saling menyatu, yaitu aspek kodifikasi, aspek keberterimaan, dan aspek model. Di bawah ini dikemukakan ketiga aspek itu. Istilah kodifikasi adalah terjemah codification dari bahasa Inggris. Al-Wasiyah berpengertian bahwa kodifikasi adalah hal memperlakukan suatu kode atau aturan untuk dijadikan norma di dalam berbahasa dan masyarakat. Krida Laksana berpengertian bahwa kodifikasi adalah proses pencatatan norma-norma yang telah dihasilkan oleh proses standarisasi. Materi selanjutnya mengenai 3 hal patokan bahasa baku akan dibacakan kepada Rani. Kepada Rani, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya Rani Saskia akan melanjutkan pembacaan materi. Untuk menentukan apa sebuah ragam bahasa itu baku atau tidak, maka ada 3 hal yang menjadi patokan. Ketiga hal tersebut adalah kemantapan dan kedinamisan, kecendekian, dan kerasionalan, serta keseragaman. Yang A, kemantapan dan kedinamisan. Mantap artinya sesuai atau taat dengan kaidah bahasa. Kata rasa, misalnya kalau dibubuhi imbuhan pe, maka terbentuklah kata jadian perasa. Begitu juga kata raba. Kata tersebut bila dibubuhi imbuhan pe, maka akan terbentuk kata kajian peraba. Kata rajin juga demikian. Kalau kita taat asas, maka kita akan mengatakan pengaji, bukan pengkaji, untuk orang yang melakukan kajian atau research. Dinamis artinya tidak statis alias tidak baku. Bahasa baku tidak mengkehendaki bentuk yang kaku apalagi mati. Kata pelanggan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan tokohnya disebut langganan, dan orang yang berlangganan di tokoh itu disebut pelanggan. Lalu yang B ada kecendekian atau kerasionalan. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai di tempat-tempat resmi dan oleh orang terpelajar. Selain itu, ragam baku dapat menjembatani antar pengguna, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemrosesan pesan. Dapat juga dikatakan ragam baku memberikan gambaran apa yang ada di dalam otak pembicara atau penulis, serta memberikan gambaran yang jelas dalam otak pendengar atau pembaca. Kita bisa lihat bersama-sama di makalah, terdapat 3 contoh kalimat yang tidak cendekia. Kalimat yang pertama ada dukun beranak di jalan. Lalu kalimat yang kedua, saya akan membeli buku sejarah baru. Kalimat yang ketiga, permasalahan itu telah disampaikan berulang kali. Lalu yang C ada penyeragaman. Pada hakikatnya, pembakuan bahasa berarti penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa artinya pencarian atau penentuan titik-titik keseragaman. Sebagai tokoh, sebutan pelayanan kapal terbang dianjurkan menggunakan istilah pramugara untuk laki-laki dan pramugari untuk perempuan. Andai kata ada orang yang menggunakan kata steward atau stewardess dan penyerapan itu seragam, maka kata-kata tersebut menjadi kata-kata baku. Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini kedua kata tersebut tidak digunakan di dalam konteks keindonesiaan. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rani untuk penjelasan materinya. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Zararah adalah mengenai tentang fungsi bahasa baku. Kepada Zararah, saya persilakan. Baik, saya Zararah akan menyampaikan materi fungsi bahasa baku. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang dengan seluruh masyarakat. Di atas telah kita lihat bahwa ragam bahasa baku dianggap sebagai ragam bahasa yang baik, yang cocok untuk keperluan komunikasi verbal yang penting.
yang menjadi tolok untuk pemakaian bahasa yang benar dan yang bergengsi serta berwibawa. Fungsinya sebagai tolok ukur memunculkan nama bahasa baku atau bahasa standar. Proses tersebut terjadi di dalam banyak masyarakat bahasa yang terkemuka seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Italia. Bahasa baku mendukung 4 fungsi, yaitu fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. 3 fungsi pertama disebut fungsi pelambang atau simbolik, sedangkan 1 fungsi terakhir disebut fungsi objektif. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dalam fungsi pemersatu, bahasa baku membentuk satu masyarakat bahasa yang mencakupi seluruh penutur dialek berbahasa tersebut. Selain mempermudah proses identifikasi penutur dengan seluruh anggota pendahuluan kelompok masyarakat penutur bahasa baku itu, bahasa Indonesia yang digunakan di dalam media massa nasional, baik cetak maupun elektronik, agaknya dapat diberi predikat sebagai pendukung fungsi pemersatu. Bahasa baku selanjutnya berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah, atau yang telah dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolok ukur bagi betul tidaknya pemakaian bahasa seorang atau golongan. Bahasa baku juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak saja terbatas pada bidang susastra, tetapi juga mencakup segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas, seperti di dalam permainan kata, iklan, dan tajuk berita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Baik, saya Widya Hemala Putri akan menyampaikan materi selanjutnya. Di slide pemilihan ragam baku ini, Mulyono tahun 1972 mengatakan bahwa pada umumnya yang layak adalah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Termasuk di dalamnya para pejabat negara, para guru, warga media massa, alim ulama, dan cendekiawan. Penggunaan ragam baku bisa dilihat dari penulisan surat menyurat antar lembaga, laporan keuangan, karangan ilmiah, lamaran pekerjaan, surat keputusan, perundangan, nota dinas, rapat dinas, pidato resmi, diskusi, penyampaian pendidikan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Widya untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya mengenai bahasa Indonesia baku akan dibacakan oleh Sidik. Kepada Sidik saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi dari kelompok 4 di dalam materi PPT di slide ke-6 dan ke-7 mengenai bahasa Indonesia baku. Pembakuan bahasa Indonesia sudah cukup lama berlaku, yaitu sejak tahun 1972. Dilaksanakan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 72 dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 12 Oktober tahun 1972 nomor 0156-P-1972. Untuk mewujudkan pembakuan bahasa Indonesia, diterbitkan Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah oleh Depdikbud pada tahun 1975. Dalam konteks lafal baku ini, sebagai contoh penggunaannya adalah lafal pada penyiar TVRI dan RRI. Lafal mereka sudah dianggap memenuhi kriteria sebagai lafal baku. Di bawah ini disajikan contoh lafal baku dan lafal tidak baku. Sebagai berikut mengenai penulisan contoh analisis
Dalam lafal bakunya tertulis analisis, dan lafal tidak bakunya tertulis analisa. Contoh kedua yaitu penulisan apotek. Dalam lafal baku tertulis apotek. Lafal tidak baku tertulis apotik. Yang selanjutnya contoh lafal atlet. Lafal baku tertulis atlet. Lafal tidak baku tertulis atlet. Dalam bidang ejaan, pembakuan telah lama dilakukan dan telah melalui proses yang panjang. Dimulai dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Dilanjutkan dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Diteruskan dengan ejaan yang disempurnakan. Bahkan EYD ini berlaku juga bagi bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Brunei Darussalam. Di bawah ini disajikan perubahan dalam EYD. Sebagai contoh, penulisan ejaan DJ yang artinya di jalan. Perubahan yang disempurnakan dalam EYD yaitu terdapat tulisan J yaitu jalan. Contoh kedua yaitu J yang tertulis itu pajung. Yang disempurnakan di perubahan EYD yaitu menjadi penulisan Y yaitu payung. Yang ketiga penulisan yaitu NJ yaitu nyonya, tapi tertulisannya dengan lafal J. Yang disempurnakan dalam EYD yaitu tertulis NY yaitu nyonya, itu menjadi pakai Y. Dalam bidang tata bahasa, pembakuan telah dilakukan yakni dengan diterbitkannya buku tata bahasa baku, yaitu buku bahasa Indonesia yang di saat ini telah 3 edisi. Pembakuan bahasa Indonesia dalam bidang kosakata dan peristilahan juga telah lama dilakukan. Pembakuan tersebut dapat dilihat dari yaitu 1 ejaannya, yang kedua lafalnya, yang ketiga bentuknya, yang keempat sumber pengambilannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bidang peristilahan, misalnya bahasa Indonesia memiliki aturan sendiri. Dari segi sumbernya, istilah-istilah yang diambil dapat bersumber dari 1 kosakata bahasa Indonesia, yaitu baik dan lazim maupun tidak. Yang kedua kosakata bahasa serumpun, yang ketiga yaitu kosakata bahasa asing. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai kosakata bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun tidak lazim. Kata-kata tersebut harus memenuhi salah satu syarat, boleh lebih. Ya, boleh. Berikut ini contohnya yaitu kata dengan tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudnya seperti tunak, steady, atau telus, atau percolets, atau imak, simulets. Gitu. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai kosakata bahasa serumpun. Jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi syarat pada bagian. Yaitu yang pertama di atas, misalnya istilah yang lazim, gambut itu Banjar, nyeri itu Sunda, timbal yaitu Jawa. Baiklah, terima kasih Sidik untuk pembacaan materinya. Materi terakhir mengenai kriteria berstandar bahasa dan 3 penetapan bahasa baku atau standar akan dibacakan oleh Novi Monika Prayono dan Topik. Kepada Novi dan Topik saya persilakan. Baik, saya Novi Monika Prayono. Saya akan menyampaikan materi kriteria penstandaran bahasa. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek dalam berbahasa, misalnya aspek ini meliputi situasi, tempat, mitra, baik bicara, alat, status penuturnya, waktu, dan lain-lain. Aspek-aspek tersebut juga dengan istilah konteks. Setiap acuan cenderung dipergunakan sesuai konteks yang dipengaruhinya karena adanya berbagai acuan itu. Maka masalah utama standarisasi
bahasa adalah acuan manakah yang harus dipilih di antara berbagai acuan yang ada dalam berbagai variasi pemakaian sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang akan ditetapkan sebagai acuan standar dasar keilmuan, bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah, dasar kesastraan, bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra, masalah pembakuan bahasa terkait dengan dua hal, yakni kebijaksanaan bahasa dan perencanaan bahasa. Melalui kebijaksanaan bahasa dipilih dan ditentukan salah satu dan sejumlah bahasa yang ada untuk dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi kenegaraan. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan materi ini ke Taufik. Baik, terima kasih Novi Monica. Yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu dipedomani untuk penetapan bahasa baku atau standar. Pedoman ini meliputi hal berikut. Yang pertama, ada dasar keserasian, bahwa yang digunakan dalam komunikasi resmi, baik tulis maupun lisan. Yang kedua, ada dasar keilmuan, bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang ketiga, ada dasar kesastraan, bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra. Masalah pembakuan bahasa terkait dengan dua hal, yakni kebijaksanaan bahasa dan perencanaan bahasa. Melalui kebijaksanaan bahasa dipilih dan ditentukan salah satu dari sejumlah bahasa yang ada dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi kenegaraan. Sedangkan melalui perencanaan bahasa dipilih dengan ditentukan sebuah ragam bahasa dari ragam-ragam yang ada untuk dijadikan ragam bahasa, ragam baku atau ragam standar bahasa tersebut. Proses pemilihan atau penyeleksian dan penetapan salah satu ragam bahasa resmi kenegaraan kedaerahan, serta usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya yang dilakukan secara kontinu disebut pembakuan bahasa atau standar bahasa. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Jatut serta teman-teman yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.